Assalamualaikum Sobat Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita dapat garapan sebuah kipas angin merek apa. Ini kendalanya dia mati total dan ini sudah saya lepas bagian PCB-nya. Untuk cara bongkarnya, ya lepas aja semua skrup-skrupnya, nanti tinggal angkat bagian atasnya ini. Oke, dan untuk PCB-nya ini terdiri dari dua PCB ya. Ini PCB untuk microcontroller dan ini PCB untuk power supply-nya. Nah, untuk pemeriksaan sebenarnya sudah saya lakukan pemeriksaan tadi dan ternyata tegangan untuk supply microcontrollernya itu hilang. Nah, untuk power supply-nya ini dia menggunakan IC seperti ini. Nah, ini saya tadi sudah memastikan untuk microcontrollernya itu bisa hidup normal dulu nih. Nah, jadi kalau microcontrollernya hidup normal berarti kita bisa melanjutkan perbaikan power supply. Nah, ini ya, saya akan coba memperlihatkan kembali cara untuk mengetahui microcontrollernya ini masih hidup. Nah, di sini dia punya beberapa elko, tapi di sini kita akan memasang kabel, dua buah kabel di elko 16 volt 470 mikrofarad. Nah, di sini untuk kabel putih ini adalah kutub positif dari kaki elko dan kabel hitam ini adalah kutub negatif dari kaki elko 16 470 mikrofarad ini. Oke, kita akan masukkan tegangan 5 volt. Di sini saya menggunakan adaptor eksternal dulu. Oke, bisa dilihat di sini lampu powernya itu udah nyala dan kita coba aktifkan atau kita hidupkan. Oke ya. Dia nyala di sini, bisa terlihat. Dia punya display 7 segmennya nyala. Terus kita coba naikkan speednya. Oke, jadi ya, berarti ini microcontrollernya hidup. Nah, ini kita tinggal melanjutkan perbaikan untuk area power supply-nya aja. Jadi untuk soket ke microcontrollernya ini kita lepas dulu. Nah, untuk power supply-nya dia menggunakan IC yang ini ya, yang kecil ini. Ini karena saya tidak punya stoknya, jadi nanti kita akan modifikasi menggunakan beberapa komponen ya, seperti ini. Komponennya ada kapasitor, ada dioda zener, ada resistor dan dioda. Oke, untuk modifikasinya di sini saya akan memodifikasinya atau meniru power supply-nya kipas angin Miyako. Jadi untuk skema power supply-nya seperti ini ya Sobat Solder. Nanti gambarannya seperti ini. Ini input AC-nya. Dia masuk melalui kapasitor 1 mikrofarad 630 volt dan diparalel dengan resistor 330 kilo ohm. Nah, terus dia masuk lagi ke resistor 39 ohm 2 watt. Nah, dia masuk ke sini nih. Dua buah dioda. Terus dia masuk nanti di dioda ini ya, di kedua dioda 4007 nya ini nanti dibagi menjadi tegangan min dan plus. Nah, terus distabilkan oleh dioda zener 5 volt 1 watt. Terus difilter lagi oleh kapasitor kapasitor 100 nano dan kapasitor 16 volt 470 mikrofarad. Nah, ini keluarannya ini nanti minus, ini dapatnya plus. Kemudian untuk groundingnya ini dia dapat ini ya, diambil dari kutub positif 5 voltnya. Jadi nanti ini dari 5 voltnya ini nanti digabung dengan jala-jala listrik, salah satu jalur dari jala-jala listrik ini ya Sobat Solder. Oke, langsung aja ya kita lakukan perakitan. Nah, untuk kapasitor di sini saya menggunakan yang 1,5 mikrofarad. Nah, untuk resistor yang 39 ohm 2 wattnya itu karena tidak punya, di sini saya menggunakan yang 47 ohm 2 watt. Yang lainnya sama. Ini zener 5 volt ini zener 5 volt 5,1 volt, kemudian 1 watt, dan ini ya, ini resistor 330 kilo ohm seper 4 watt. Untuk IC nya ini nanti akan saya angkat dulu
karena ini memang IC sudah mati. Ini ya, IC power supply-nya sudah mati, jadi kita akan angkat saja biar dia tidak mengganggu kinerja power supply kita nanti. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah untuk grounding di power supply ini dia ambilnya dari jalur positif juga sama seperti Miyako. Apakah memang sama seperti Miyako? Kita lihat untuk kapasitor 16 volt 470 mikrofaradnya ini di kaki positif. Yang ini ya sobat solder. Nah, kita akan coba tempelkan. Kita akan coba tempelkan di salah satu input AC-nya antara ini atau ini. Nah, harus ada yang nyambung. Nah, di sini tidak nyambung. Nah, kalau yang ini nyambung ya sobat solder, yang ini. Untuk jalur groundingnya saya anggap ini sudah sesuai. Untuk IC kecilnya ini akan tetap saya pasang di PCB-nya ini ya. Kali aja nanti sewaktu-waktu ada teknisi lain yang punya stok IC ini yang mau mengembalikannya seperti semula. Jadi ini saya pasang aja di sini ya, dia punya IC. Oke. Kemudian kita pasangkan dia punya ini ya, dioda Zener 5 volt di kaki elko 16 volt 470 mikrofaradnya. Ini adalah jalur positifnya yang ini ya sobat solder. Jadi untuk jalur positifnya ini yang ada gelang hitamnya ini kita paralelkan atau kita pasangkan seperti ini ya sobat solder. Oke, kemudian kita pasangkan dia punya dioda. Ini ada dua buah dioda 4007. Ini pasangnya seperti ini ya sobat solder. Jangan disejajarkan. Jadi garis di sini ada gelangnya, gelang putih. Ini gelang putih. Nah, ini kita yang ini putihnya ke sini, yang ini putihnya ke sini. Jadi disatukan salah satu ujung diodanya. Kemudian dioda ini kita akan pasangkan dari atas ya. Kita akan coba copot dulu stikernya ini. Oke, ini saya akan memanfaatkan lubang yang kosong ini. Jadi untuk bagian kutub negatifnya ini ya sobat solder, bisa dilihat ini untuk jalur negatifnya, dia masuk ke kutub negatif elko. Jadi pemasangan kaki diodanya seperti ini sobat solder. Kita perlihatkan sekali lagi. Ini positif, dia masuk melalui samping sini ya. Nanti teman-teman bisa atur aja sesuai keadaan di lokasi. Tapi ini menurut yang saya pasang seperti ini ya. Yang penting jalurnya sudah sesuai. Terserah komponennya mau diletakkan di mana saja, asalkan sesuai jalurnya. Oke, kemudian kita pasangkan resistor yang 2 watt ini. Kemudian kita solder juga untuk memperkuat. Kita akan pasang dia punya kapasitor. Kapasitornya nanti kita paralel ya dengan resistor 330K-nya. Jadi kita akan cari dulu dia punya posisi yang bagus. Nah, nanti kita akan pasangkan di jalur yang
yang tidak terhubung ke groundnya. Jadi untuk yang terhubung ke ground itu yang ini ya, yang ini yang terhubung ke ground. Nah, jadi yang ini yang ada securingnya ini dia tidak terhubung ke ground. Kemudian kita pasang ujung resistor 330K nya ini, satunya lagi pasang ke sini ya, ke apa namanya nih, ke resistor 47 ohm 2 watt. Kemudian kita buang kaki yang lebih. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan dia punya kapasitor. Untuk kabel kapasitornya, salah satunya nyambung ke sini ya, sobat solder. Nah, ujung satu yang lain kita akan pasang di ujung sini ya, di kaki resistor 330K ini. Nah, tapi kita akan pasang di sini aja nih, biar tidak mengganggu resistornya. Kita akan pasang dari atas aja, atau kita akan pasang juga boleh di sekring sini, di sini ya, di kaki sekring bagian sini. Sekarang kita akan tes dia punya tegangan apakah sudah ada sekitar 5 volt. Di sini kita akan memasang kabel di sini dulu. Kita akan solder langsung dulu. Oke, kemudian kita akan colokkan ke tegangan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita siapkan multimeter. Kita ukur di kaki dioda zener yang tadi kita pasang. Oke, di sini terbaca 5,3 volt dan saya rasa ini masih dalam toleransi 5,3 volt. Oke lah, mantap. Sekarang kita akan coba hubungkan ke dia punya microcontroller. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, indikator nyala. Kita akan cek sekali lagi dia punya tegangan keluar berapa volt. Oke. Oke, terbaca 5,28 volt. Ya, masih batas aman dan kita tes. Bismillah. Oke, mantap ya. Dia bisa nyala di sini, indikator nyala. Kita naikkan speednya. Oke ya, mantap. Dan kita tinggal pasang di tempatnya. Tapi sebelum pasang di tempatnya ini saya mau coba cuci dulu dia punya kipas, dia punya casing-casing, dia punya segala macam. Jadi nanti akan saya skip videonya. Terima kasih sobat solder, masih tetap stay tune bersama kami di Arwis Vlog. Dan ini sudah kita rakit kembali setelah kita cuci. Nah, ini kita sebelum menutupnya secara total, kita mau tes sekali lagi. Ini sudah saya pasang untuk soket dari motor penggeraknya atau motor blowernya. Dan ini ya yang kita sudah modifikasi menggunakan kapasitor dan teman-temannya. Oke, kita akan langsung colok ke stop kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita lihat di balik sini. Nah, ini lihat indikator sudah on.
Ini kalau di kamera terlihat kedip-kedip, tapi kalau kita lihat secara langsung ini tidak kedip-kedip. Oke, kita akan pencet on. Bismillah. Oke, udah on. Sini terlihat dia punya blower udah berputar. Kita coba naikkan speednya. Oke, nomor 2. Sekali lagi ini terlihat di kamera kedip-kedip, tapi kalau kita lihat secara langsung dia tidak kedip-kedip. Oke, ini bisa lihat ya, ini hembusannya ini sudah ada ya. Jadi kita akan kasih, nah ini pakai tisu, dia nyedot, dia sedot. Oke, kita coba pencet lagi speednya. Oke, nomor 3 makin kencang. Oke, nomor 1. Dan kita coba pencet tombol-tombol lainnya. Oke, fungsi ya. Cool. Oke, mantap. Oke, sudah. Dan terima kasih Sobat Solder. Kita mau merakit kembali ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang telah menonton dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.